Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua balita dibuang orang tuanya di halaman masjid. Seorang pria gaek dan seorang wartawan media daring ditangkap polisi Darmasraya karena mengedarkan sabu-sabu. Pria pengangguran ditangkap polisi Pasaman Barat karena mengedarkan sabu-sabu. Dua balita yang berjenis kelamin laki-laki dibuang oleh orang tuanya di Masjid Thayyibah di kawasan Alai Timur, Kelurahan Pasa Ambacang, Kecamatan Kuranji pada Selasa pagi. Mendapatkan laporan adanya dua balita yang ditinggal oleh orang tuanya, polisi dari Polsek Kuranji langsung mendatangi lokasi. Setelah mendapatkan keterangan saksi yang merupakan warga sekitar dan pengurus masjid, diketahui orang tua balita itu merupakan pasangan muda yang biasa mengamen di dekat lampu merah bypass Kuranji. Karena kedua anak balita ini dibuang oleh orang tuanya, polisi kemudian mengantar dan menyerahkannya ke kantor Dinas Sosial Padang. Masjid Thayyibah memang sering dijadikan tempat menginap oleh anak jalanan maupun mereka yang tidak memiliki tempat tinggal di Padang. Namun biasanya setelah pagi hari, mereka kemudian pergi untuk mengamen atau meminta sedekah di jalanan. Warga saya ada yang meninggalkan anak di Masjid At-Taubah di Kampung Lalang, saya laporkan ke Polsek, terus ditangkapi langsung Polsek, ya langsung ditangkapi oleh personil Polsek, dan anak itu diamankan dan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Padang, ya dalam keadaan sehat. Itu ya laporan yang bisa kita berikan dari warga. Nah, kita cek karena di sini banyak anak-anak jalanan. Pengurus Masjid Thayyibah mengatakan pihaknya tidak bisa mengusir orang yang menumpang istirahat di masjid karena masjid merupakan milik bersama umat muslim. Namun untuk istirahat di malam hari tidak diperkenankan di dalam masjid. Mereka yang bermalam hanya diizinkan istirahat di teras masjid. Sangat sering Pak, kadang 2 kali seminggu. Kadang sekali, kadang 10 hari 1 kali datang. Mereka di sini nginap di sini Pak ya? Tidur dari jam 3 subuh, nanti udah mau terbit matahari dia pergi. Karena dia bertiga, orang tua itu ada mungkin itu ada iparnya 3, 2 laki 1 perempuan. Oh, jadi kecil, 3 dewasa ya Pak ya? Ya. Jadi 1. Dia tidur di sebelah sana terus tuh. Saat ini kedua anak telah diserahkan ke Dinas Sosial Padang. Namun, pihak Dinsos belum berkenan memberikan pernyataan dengan alasan kedua anak di bawah umur dan saat ini masih diobservasi petugas. Robiham melaporkan dari Padang. Kesabaran polisi menangkap Daniel Caniago berbuah manis. Senin malam, wartawan salah satu media daring yang berdomisili di Darmasraya ditangkap polisi dengan barang bukti 2 paket kecil sabu-sabu. Daniel sang wartawan pun tak bisa berkutik karena polisi menangkapnya saat sedang bertransaksi dengan seorang pria gaek, Herdia Mika alias Edi Wong yang berusia 62 tahun di Nagari 4 Koto, Pulau Punjung, Darmasraya. Keberhasilan penangkapan ini berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya transaksi narkoba. Polisi yang telah lama menjadikan Daniel sebagai target operasi langsung bergerak. Saat ditangkap, mereka berdua tak bisa mengelak dan mengakui jika 2 paket sabu-sabu yang ditemukan polisi adalah milik mereka yang akan dikonsumsi.
Tim Satres Narkoba Polres Damansaraya di bawah pimpinan AKP Resmardi Esa telah berhasil menangkap dua orang tersangka yang diduga pengedar sabu. Kebetulan memang dari salah seorang tersebut ada oknum wartawan online yang berinisial DN dan rekannya bernama EW. Selain 2 paket kecil sabu-sabu dan peralatan untuk mengonsumsinya, polisi juga menyita sebuah telepon genggam milik Daniel. Mereka berdua dipastikan akan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang lama. Karena polisi menjeratnya dengan pasal 114 ayat 1, junto pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Oh, kami dari Polres. Jam bisa diam, Bang. Hah? Alah. Bisa diam, Bang? Bisa. Angkul lo Bang. Polisi Pasaman Barat menangkap Rici, warga Jorong Kapar Selatan, Kecamatan Luha Nanduo. Pengangguran ini ditangkap karena mengedarkan sabu-sabu. Saat ditangkap depan rumahnya, Rici tak berkutik karena dibekuk oleh 3 polisi yang berbadan kekar dan berbaju bebas. Sikapnya yang selalu petantang-petenteng di kampungnya ini langsung ciut saat polisi membekuknya. Sepak terjang Rici mengedarkan sabu-sabu telah lama diketahui petugas, tapi aksinya menjajakan sabu-sabu selalu luput dari pengamatan petugas. Polisi menangkapnya dengan barang bukti 13 paket kecil sabu-sabu yang hendak dijualnya kepada pemesan. Tak hanya itu, polisi juga menyita 4 paket sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan di rumahnya. Pada saat informasi penyelidikan, petugas menemukan yang bersangkutan ada gejala terpantau, kemudian diamankan dan ditemukan barang bukti padanya yang 13 paket tersebut. Kemudian dilakukan pengembangan untuk penyelidikan, digeledah rumahnya ditemukan 4 bungkus sedang. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita sebuah alat pencetak, timbangan digital, telepon genggam, dan uang tunai. Saat ini Rici masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Pasaman Barat. Polisi ingin mengetahui sepak terjangnya dalam peredaran sabu-sabu. Semua barang yang disita dijadikan polisi sebagai barang bukti. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sebanyak 10 unit rumah terbakar di Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang pada Senin malam. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan yang berdiri saling berdekatan itu. Suara gemuruh api yang menyala-nyala membuat penghuni rumah tak kuasa menahan tangis mereka. Kobaran api membakar seluruh rumah, yang sebagian besar merupakan rumah semi permanen. Para penghuni rumah tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka, perabotan rumah tangga, serta peralatan lainnya. Karena api dengan cepat menghanguskan semua bangunan yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang datang dengan 10 unit mobil pemadam kebakaran tetap tidak mampu menyelamatkan rumah-rumah yang terbakar. Petugas hanya berusaha melokalisir kebakaran agar api tidak menjalar ke rumah-rumah lainnya di kawasan yang padat permukiman itu. Berselang 1 jam kemudian, petugas berhasil memadamkan api. Dalam kebakaran ini, seorang warga harus dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Telah terjadi kebakaran di Paralaweh, tepatnya di kawasan pinggir sungai ini. Ada diperkirakan 10 rumah, sekarang kita masih berupaya untuk melakukan pemadaman. Nah, ini kita saat ini masih berupaya untuk mengecek apakah masih ada korban atau enggak. Ini saat ini kita maksimalkan dulu untuk pemadaman. Nanti sambil kita susuri masih ada korban atau tidak. Kalau yang terlihat semi permanen kan, karena gelap juga ini. Nanti kita pastikan lagi. Meski tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun penghuni mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi masih melakukan penyelidikan. Alfi melaporkan dari Padang.